Jikapun dosamu setinggi gunung, seluas samudra, sebanyak buih di lautan, tapi jika engkau datang ke Tuhanmu dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam, taubatan nasuha, maka ketahuilah engkau akan menemukan Tuhanmu, Zat yang maha luas ampunannya, maha penerima taubat, maha pemurah, pengasih, dan lagi maha penyayang. Segeralah berlari menuju Tuhanmu. Jika engkau tidak bisa berlari menuju Tuhanmu, maka datanglah meskipun engkau harus merangkak dan tertatih-tatih. Hadirkanlah seluruh dosa-dosamu. Bersimpuhlah di hadapan Tuhanmu. Teruslah bertaubat, karena Allah sangat mencintai hamba-Nya yang senang bertaubat. Begitulah pesan yang penuh haru dan mendalam dari Tuan Guru Batak, Mursyid Tarekoh Naksabandia, pada malam pengajian suluk di Perselukan Tuan Guru Batak, Serambi Babu Salam, Simalungun. Di jalan suluk ini, Allah akan mengubah jalan hidupmu, memperjalankan ruhanimu. Jika engkau datang dengan hati tulus, meskipun hatimu sedang patah, remuk, dan jatuh. Semua kita yang bersuluk ini adalah para pendosa. Semua yang datang bersuluk ke tempat kita ini harus merasakan dirinya adalah seorang pendosa, dengan keyakinan sebanyak apapun dosa kita, meskipun dosa kita setinggi gunung, seluas samudra lautan, atau dosa kita seluas langit dan bumi, tapi kita punya keyakinan bahwa Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan yang maha luas keampunan dan rahmatnya. Dan Allah mencintai. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya orang-orang beriman agar mereka khusyuk kepada Allah? Belumkah tiba waktunya agar kita orang-orang yang beriman khusyuk, tunduk, lembut, lunak hatinya, bergetar hatinya mengingat Allah? Sampai kapan urusan duniamu, urusan pekerjaanmu, urusan bisnismu kau bawa dalam sholatmu sehingga engkau tidak pernah khusyuk dalam sholatmu? Sampai kapan kesibukan duniamu kau bawa dalam zikirmu sehingga kau tidak pernah menemukan ketenteraman, kekhusyukan dalam zikirmu? Apakah engkau di saat sudah tidak berdaya baru kemudian memikirkan bagaimana mengenal Allah, dekat kepada Allah, bagaimana khusyuk kepada Allah? Apakah sampai ajalmu tiba, sampai engkau mengalami sakratul maut, baru memikirkan bagaimana engkau khusyuk berzikir kepada Allah? Dan Puan, Bapak Ibu, serta saudara sekalian yang menyaksikan video ini, pada video kali ini kita akan menampilkan suasana suluk, memaparkan secara lebih mendalam apa itu suluk, dan sekaligus tujuan serta kemuliaan suluk itu sendiri. Tuan dan Puan sekalian, saat ini kita berada di pusat spiritual Madrasah Suluk Perselukan Tuan Guru Batak, Serambi Babu Salam, Simalungun, tepatnya di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia.
Rumah suluk ini didirikan oleh Allahyarham Syekh Abdurrahman Raja Guguk, Tuan Guru Batak pertama, dan saat ini diteruskan oleh putra kandung sekaligus khalifah terbaiknya, yakni Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sa'ban El-Rahmani Raja Guguk bin Allahyarham Syekh Abdurrahman Raja Guguk Al-Kholidi Naqsyabandi. Beginilah suasana suluk di tempat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa suluk itu merupakan menempuh jalan Allah, mensucikan jiwa, pendakian rohani dengan mengamalkan ilmu zikrullah yang dituntun oleh seorang mursyid yang memiliki otoritas spiritual yang sanad keguruannya bersambung kepada Rasulullah SAW. Mereka yang datang bersuluk adalah orang-orang yang haus akan keampunan dan kasih sayang Allah. Mereka yang mengharapkan makrifah, rahmat, dan ridho Tuhannya. Mereka yang punya cita-cita mulia untuk mengenal Tuhannya, mencintai dan merindu kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jikapun dosamu setinggi gunung, seluas samudra, sebanyak buih di lautan, tapi jika engkau datang ke Tuhanmu dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam, taubatan nasuha, maka ketahuilah engkau akan menemukan Tuhanmu, Zat yang maha luas ampunannya, maha penerima taubat, maha pemurah, pengasih, dan lagi maha penyayang. Segeralah berlari menuju Tuhanmu. Jika engkau tidak bisa berlari menuju Tuhanmu, maka datanglah, meskipun engkau harus merangkak dan tertatih-tatih. Hadirkanlah seluruh dosa-dosamu. Bersimpuhlah di hadapan Tuhanmu. Teruslah bertaubat, karena Allah sangat mencintai hambanya yang senang bertaubat. Begitulah pesan yang penuh haru dan mendalam dari Tuan Guru Batak, Mursyid Tareqah Naqsyabandiyah, pada malam pengajian suluk di Persulukan Tuan Guru Batak, Serambi Babus Salam, Simalungun. Semua kita yang bersuluk ini adalah para pendosa. Semua yang datang bersuluk ke tempat kita ini harus merasakan dirinya adalah seorang pendosa, dengan keyakinan sebanyak apapun dosa kita, meskipun dosa kita setinggi gunung, seluas samudra lautan, atau dosa kita seluas langit dan bumi, tapi kita punya keyakinan bahwa Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan yang maha luas keampunan dan rahmatnya. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berlumur dosa, yang bermaksiat, kemudian datang kepadanya dengan penyesalan yang sangat mendalam, kemudian bertaubat kepadanya. Maka ketika kita datang dengan membawa dosa yang menggunung, kalau kita ingat dosa-dosa kita itu begitu banyak dan begitu besar, maka yakinlah Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan yang amat pemurah, adalah Tuhan yang maha luas ampunan dan rahmatnya melampaui dosa-dosa kita. Maka ketika kita datang kepadanya, kita bertaubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah kita akan mendapati Rabb kita adalah Tuhan yang maha menerima taubat, maha pemurah, maha pengasih, dan maha pengampun. Jika engkau istiqomah, Tuhanmu yang maha berkehendak, mudah baginya mengubah jalan hidup kita dari pendosa menjadi hamba yang dicintainya. Bukankah Allah telah menegaskan bahwa Dia amat mencintai hambanya yang bertaubat? Dosa-dosa akan diampuni,
segala hilaf dan alpa akan dimaafkan. Dan bahkan aib-aib yang kelak kita akan sangat malu jika diperlihatkan Allah pun dihapus dan ditukar dengan kebaikan. Begitulah Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang Allah kepada kita hambanya. Maka ketika kita datang bersuluk, datang ke tempat ini, berarti kita sudah menuju jalan taubatan nasuha, dan insya Allah kita sedang berada dalam keampunan Allah yang maha luas. Maka tuan dan puan yang dirahmati Allah, niat bersuluk itu adalah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Dan ketika kita menyenangi taubat, mensucikan diri, maka Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri. Maka ketika kita naik kepada level orang-orang yang bertaubat, orang-orang mensucikan diri, seberapa besar pun dosa-dosa kita di masa lalu, tapi kita sungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah, maka derajat kita dinaikkan Allah dari yang semula pendosa menjadi hamba yang bertaubat, hamba yang mensucikan diri, maka kita akan mendapatkan cintanya. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan hampir menang. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Dalam suluk terdapat sejumlah adab yang sangat penting peranannya dalam keberhasilan para salik atau murid yang sedang bersuluk. Adab-adab sebelum suluk, adab-adab di dalam suluk, atau adab setelah suluk. Sebelum suluk dimulai, para jemaah terlebih dahulu mandi taubat, sholat sunnah taubat, dan kemudian menyerah diri atau meminta izin kepada mursyid untuk bersuluk selama beberapa hari agar dibimbing menuju ilahi Rabbi. Suluk paling pendek itu 10 hari, 20 hari, dan paling afdolnya 40 hari. Itulah waktu bersuluk yang diajarkan Tarekat Naqsabandiyah Al-Kholidi, terkhusus jalur silsilah Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Kholidi Naqsyabandi. Kalau kita sudah menjadi orang-orang hamba-hamba yang dicintainya, maka tentu Allah telah mengubah hidup kita. Allah telah mengubah hidup kita, menaikkan derajat kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Disinilah kemudian para pendosa, kita-kita yang berdosa, dengan kemurahan Allah akan dinaikkan Allah derajatnya menjadi makom para kekasih-kekasih Allah.
Maka ketika kita datang ke majelis suluk ini untuk niat memperbaiki diri, niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk berlari menuju keampunan Allah. Maka datanglah kepada Allah, maka berlarilah kepada Allah. Kalau engkau tidak bisa berlari karena kita sudah ujur, kita sudah tua, kita ini bodoh, maka datanglah walaupun dalam keadaan merangkak. Datanglah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, Zat yang maha pengasih, maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang. Allah akan menyambut kita, Allah akan menerima kita meskipun kita datang dalam keadaan tertatih-tatih. Para jemaah suluk benar-benar dituntun agar kolbu mereka dekat dan semakin dekat kepada Allah, agar hati semakin terpaut dan cinta kepada Allah. Mereka dituntun agar benar-benar merasakan kolbu terhubung dengan Allah dan merasakan kelezatan dalam beribadah, terkhusus berzikir kepadanya. Maka beristighfarlah kepada Allah. Istighfarlah kepada Allah. Astaghfirullah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka beristighfarlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Maka beristighfarlah kepada Allah. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha pengampun, yang amat luas keampunannya dan kemurahannya. Ketika kita datang bertaubat dengan taubatan nasuha, bersuluk, mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan jiwa, beramal ibadah, beramal soleh, menuntut ilmu, bertatih-tatih datang kepada Allah, memohon keampunan Allah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan-golongan yang diampuni dan dimasukkan ke dalam jannah. Bahkan Allah menegaskan, faulaika yubaddilullaha sayyiatihim hasanat wa kana Allaha ghafurur rahim. Orang-orang yang telah berdosa, yang dosanya melampaui batas, kemudian datang kepada Allah bertaubat dan nasuha, mereka beramal soleh, mengharapkan keampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni mereka, bahkan menggantikan keburukannya dengan kebaikan. Kenapa? Karena Allah Tuhan kita, karena Allah Tuhan kita maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, jangan pernah ragu dengan keampunan dan kasih sayang Allah. Ketika kita sudah datang kepada Allah, menyadari segala dosa-dosa kita, untuk memperbaiki dan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menerima kita dengan keampunan yang luas dan merubah hidup kita. Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik. Allah akan memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Allah akan memberikan kepada kita jaminan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman dunia dan akhirat. Selama suluk, para jemaah diwajibkan untuk menegakkan sholat awal waktu dan berjamaah, senantiasa memelihara wudhu dan mengontrol lisan agar tidak banyak bicara dengan hal-hal yang tidak terlalu penting, dan ditekankan untuk melakoni akhlak-akhlak mulia. Inilah yang selalu ditegaskan Tuan Guru Batak, bahwa tarekat dan suluk itu meneguhkan syariat dan menghidupkan sunnah Nabi. Tentu harapannya menjadi karakter pribadi kita
dan senantiasa istiqomah. Suluk ini disebut juga dengan halwat, yakni mensucikan diri, menepi atau uzlah, menyediakan waktu beberapa saat untuk merenung kembali, mengoreksi diri, memperbaiki diri yang diawali dengan taubat dengan sepenuh hati. Ini yang sering disebut Tuan Guru Batak. Suluk ini adalah lorong sunyi menuju ridho ilahi. Suluk yang dilakukan dengan sepenuh hati, khusyuk dan hudurul kolbi, dengan sungguh-sungguh melakukan riyadoh dan mujahadah serta zikir ke ilahi Robbi, maka akan melahirkan jiwa yang suci, hati yang bersih, sehingga akan menemukan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan yang sejati. Sebab kebahagiaan hakiki hanya dapat diperoleh dengan zikir ke ilahi Robbi. Tuan Guru menegaskan, engkau tidak akan pernah menemukan ketentraman hakiki tanpa hatimu engkau masukkan ke dalam zikir yang hakiki. Zikir yang bukan hanya sekedar zikir, tapi zikir yang bersambung ke ilahi Robbi. Zikir yang diambil dari kolbu Nabi lewat silsilah mursyid yang sejati. Hanya zikir yang melahirkan ma'rifat, pengenalan kepada Allah, yang melahirkan rasa dekat kepada Allah, yang mendatangkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan batin yang hakiki. Tanpa itu, kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Ada orang bertanya, aku sudah berzikir, kok belum tenang, kok belum tentram? Maka jawabnya, zikirmu belum tepat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya orang-orang beriman agar mereka khusyuk kepada Allah? Belumkah tiba waktunya agar kita orang-orang yang beriman khusyuk, tunduk, lembut, lunak hatinya, bergetar hatinya mengingat Allah? Allah mengecam kita. Sampai kapan? Urusan duniamu, urusan pekerjaanmu, urusan bisnismu, masalah hidupmu, kau bawa dalam sholatmu sehingga engkau tidak pernah khusyuk dalam sholatmu. Sampai kapan? Kesibukan duniamu kau bawa dalam zikirmu sehingga kau tidak pernah menemukan ketentraman, kekhusyukan dalam zikirmu. Apakah engkau di saat sudah tidak berdaya baru kemudian memikirkan bagaimana mengenal Allah, dekat kepada Allah, bagaimana khusyuk kepada Allah? Apakah sampai ajalmu tiba, sampai engkau mengalami sakratul maut, baru memikirkan bagaimana engkau khusyuk berzikir, salat kepada Allah? Fas'aluka ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah, tuntutlah ilmu kepada ahli zikir. Tuntutlah ilmu zikir ini kepada ahlinya agar kita menemukan rasa khusyuk kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, zikir yang mendatangkan ma'rifat, melahirkan rasa dekat kepada Allah, yang mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang hakiki. Tanpa itu, kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Setinggi apapun jabatanmu, sekaya apapun engkau, sehebat apapun popularitasmu, semua itu tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan yang hakiki tanpa engkau dekat, mengenal, berzikir kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ketenangan yang engkau peroleh, semua itu hanya fata morgana, ketenangan yang palsu ketika engkau belum mengenal Tuhan, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam suluk ini
Zikir yang diajarkan dan diamalkan, zikir yang melahirkan ma'rifat, mendatangkan rasa dekat kepada Allah. Karena itulah zikir yang mendatangkan kebahagiaan, zikir yang mampu mengubah hidup kita agar semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Para jemaah pada setiap malam selepas maghrib sampai isya akan mendapat bimbingan langsung dari tuan guru atau mursyid atau wakil mursyid atau para khalifah. Dan para jemaah pada waktu-waktu tertentu melakukan bimbingan khusus yang disebut periksa kaji. Dan dari sini kemudian mursyid memberi arahan, nasihat, dan pertimbangan spiritual terhadap kenaikan makom-makom spiritual para murid. Mereka yang bersuluk benar-benar tercerahkan dan bahagia karena telah ditunjuki Allah di jalan ini. Kita sering mendengarkan rintihan tangis para jemaah karena mereka teringat dosa dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah suluk, para jemaah pun menarik diri untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, melanjutkan kehidupan ini. Tentu dengan harapan mereka akan mengarungi hidup dengan hati yang sudah terpaut dengan Sang Ilahi, pribadi yang sudah tercerahkan dan senantiasa menggapai ridho Ilahi. Pada akhirnya, selamat dan bahagia dunia dan akhirat nanti. Wafat dalam keadaan husnul khotimah di bawah naungan syariat ilahi. Maka tuan dan puan yang dirahmati Allah, jika kita lemah, sadarilah, ingatlah bahwa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan yang Maha Kuat. Jika kita sakit, sadarilah, ingatlah bahwa Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan yang Maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yasfi. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Seluruh obat akan berhajat kepada Allah agar bisa menyembuhkan. Seluruh dokter akan berhajat kepada Allah agar bisa menyembuhkan. Dialah yang Maha menyembuhkan. Kalau kita dalam keadaan susah, maka dialah Allah yang Maha mengangkat kesulitan kita, kesusahan kita. Dan kalau kita dalam keadaan berdosa, berlumur dosa, dialah Allah Tuhan kita yang Maha luas ampunannya. Kalau kita ada hajat, ada kepentingan, maka bermunajatlah, berdoalah. Karena dialah Tuhan kita yang Maha mengabulkan doa-doa kita, yang menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kita. Berdoalah, datanglah dengan keikhlasan, keyakinan, dengan ketulusan, dengan penuh pengharapan. Akan tetapi, ketika Allah belum mengabulkan doa-doa seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan, yang kita dambakan, ketahuilah, takdir dan ketentuan Allah itulah yang paling terbaik, yang paling indah untuk kita. Karena kita tidak tahu hakikat di balik permintaan, permohonan kita kepada Allah. Tapi yakinilah, Allah pasti menjawab doa-doa kita. Berhusnudzonlah kepadanya, karena Allah akan menetapkan takdirnya sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Dialah Tuhan yang Maha perancang takdir. Berhusnudzonlah. Dan Allah berkata, Ana inna zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Maka aku sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku akan senantiasa bersama hambaku selama dia ingat kepadaku. Maka tuan dan puan yang dirahmati Allah, bersuluk itu
Selain bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, mensucikan diri, maka di sini kita dilatih untuk berzikir, untuk terus berzikir kepada Allah, sampai kemudian kita dikarunia Allah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau sudah kenal, maka kita akan mencintai Allah. Maka zikir kita di suluk ini adalah zikir yang melahirkan rasa hampir kepada Allah, rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa berzikir kepada Allah setiap saat, pagi dan petang, berdiri, duduk dan berbaring, berzikir setiap saat, zikir saat sholat, zikir setelah sholat. Tidak boleh satu detik pun kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan zikir yang membawa kita kepada ma'rifatullah, maka kita akan mengenal Allah, maka pasti kita cinta kepada Allah. Kalau cinta sudah pasti rindu. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta rindu bertemu Allah, maka Allah pasti cinta dan rindu bertemu kepadanya. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Orang-orang beriman amat bersangatan cintanya kepada Allah. Maka untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah, maka kita harus di bawah naungan syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam perjalanan rohani kita dalam suluk ini, segala ubudiyah kita dalam suluk ini harus berdasarkan syariat agama dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah berkata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Maka dalam suluk kita menghidupkan sunnah Nabi, mencintai Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi, melainkan kita hidup di zaman para ulama, dan Nabi mewariskan para ulama sebagai pewarisnya. Maka kita pun harus mencari guru-guru kita yang mursyid, yang memiliki sanad keguruan, sanad rohani kepada Rasulullah SAW, yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka disinilah pentingnya kita berguru, punya mursyid yang membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mencintai guru-guru kita yang solihin, bagian dari perjalanan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka tumbuhkanlah cintamu kepada Allah dan Rasulnya lewat bimbingan dan cintamu kepada guru-guru mursyidmu. Jika kita sudah mengenal Allah, kita sudah mencintai Allah, kita sudah merasakan hadirnya Allah di dalam hidup kita, senantiasa merasakan bersama Allah, hanya bersandar dan bergantung kepada Allah, maka jangan pernah lagi ada rasa takut dan khawatir. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika engkau sudah kenal Allah, jika engkau sudah mengenal Allah, jika engkau sudah bersama Allah, la tahzan, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka puncak dari perjalanan suluk kita ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mencintai Allah. Kalau kita sudah senantiasa bersama Allah,
maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki. Insya Allah kita akan husnul khotimah, karena puncak kemenangan, akhir yang baik hanya dimiliki orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang senantiasa zikrullah, orang yang senantiasa mengingat Allah. Istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan. Di dalam torekoh kita ini senantiasa dijaga dengan sebuah komitmen dan doa, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Duhai Tuhan, Engkau yang kumaksud, ridhomu yang kuharapkan, berikan aku cinta dan ma'rifahmu. Karena ridho Allah adalah kemenangan yang paling agung. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannatin adnin wa ridwanan minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kemenangan, surga, tempat yang paling terbaik bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi ridho Allah adalah kemenangan yang paling akbar, kemenangan yang paling agung, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita semua di jalan yang diridhoinya. Demikianlah kami sampaikan video ini dengan penuh harapan dapat bermanfaat dan mencerahkan bagi tuan dan puan sekalian, agar kita terus mendapatkan amal jariah dari kebermanfaatan video ini. Mohon dukung kami dengan membagikan video ini ke seluruh keluarga, teman, dan handai taulan. Atas kebaikannya kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan kiranya tuan dan puan sekalian diberi Allah keberlimpahan berkah dan dikabulkan segala pinta serta hajat. Amin ya robbal alamin.